Joko Widodo yang oleh pebisnis Perancis Bernard Chini dipanggil Jokowi, sukses sebagai pengusaha furnitur hingga mancanegara. Mengawali karir politiknya ketika diminta oleh PDI Perjuangan Surakarta untuk dicalonkan sebagai wali kota dalam Pilkada tahun 2004 Solo. Sejak kemenangan pertama itu, kiprahnya di dunia politik terus menanjak dengan pesat. Namanya semakin dikenal dan pada akhirnya orang yang lahir bertepatan dengan wafatnya Presiden Soekarno ini menjadi orang nomor 1 Indonesia hingga 2 periode. Dalam masa tugasnya sebagai presiden, pria sabar yang irit bicara ini menorehkan banyak keberhasilan baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Pak Jokowi berhasil melepaskan cengkeraman gurita bisnis Amerika dan Eropa dengan kebijakan penguasaan saham Freeport, hilirisasi, penghentian ekspor nikel mentah, boksit, serta beberapa komoditi strategis lainnya. Lingkup regional antara lain pembubaran Petral yang dirasa hanya menjadi beban pemborosan dalam bidang impor BBM, taks amnesti bagi pengalihan dana yang disimpan di Singapura dan Bank Eropa ke bank dalam negeri. Selain itu, di bidang non-ekonomi, Pak Jokowi juga mencatatkan popularitasnya di kelas dunia sebagai pemimpin negara yang dihormati dan disegani baik di negara berkembang maupun negara superpower barat dan timur. Kebijakan sosial dalam negeri telah membuat Pak Jokowi memperoleh approval grassroots lebih dari 80% hingga akhir masa tugasnya. Ironisnya, berbagai kebijakan dan pencapaian seperti diuraikan tadi, masih ada segelintir pihak tidak suka dan sakit hati. Dinamika politik tak akan pernah tidur apalagi berhenti. Seperti yang saya ulas di awal tadi, ada pihak-pihak yang ingin mengganti visi dan misi berkelanjutan dari pemerintahan merah putih sekarang ini yang dengan tegas melanjutkan visi dan misi Pak Jokowi. Mereka sangat sadar bahwa pemerintahan saat ini sungguh kuat, bagaikan pohon madu yang tinggi besar, ditopang oleh banir-banir kokoh, serta akar yang kuat. Untuk itu, mereka mulai menggoyah pemerintahan sekarang dengan politik belah bambu, yaitu mengangkat sebelah bambu dan menginjak belahan lainnya. Adanya provokasi, adu domba, dan berbagai cara lainnya yang bisa berujung pada lemahnya kekuatan pemerintah dan mereka pun akan menguasainya. Oleh karena itu, mereka melanjutkan tembakan-tembakan ke arah Jokowi dan keluarganya dengan berbagai isu dugaan serta fitnah, bahkan kelewatan batas, agar antara kekuatan Jokowi dan Prabowo terbelah. Sebelum lanjut, mari kita flashback ke tahun 2023, ke titik awal serangan kepada Jokowi. Senin 13 November 2023, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, anggota KPU Idham Holik, Muhammad Afifuddin, August Melas, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idrus, dan Parsadaan Harahap bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Darmawan Sutrisno menggelar konferensi pers penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 di Media Center KPU. Sejak saat itu, Presiden Jokowi dituduh cawe-cawe dalam semua tahapan pemilu, sehingga pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran terpilih mencapai 58%, mengungguli urut 1 Amin dengan perolehan kurang dari 25%, dan urut 3 Gama yang hanya mendapatkan kurang dari 16%. Hasil Pilpres ini akhirnya digugat ke MK dengan tuntutan diadakannya pemilu ulang khusus Pilpres dan hanya diikuti pasangan 1 dan 3 saja. Sedangkan pasangan nomor urut 2
didiskualifikasi karena adanya Presiden Jokowi cawe-cawe untuk memenangkan paslon 2. Setelah melakukan beberapa kali persidangan, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan dan menyebutkan Presiden Jokowi tidak terbukti melakukan cawe-cawe mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sehingga KPU RI selanjutnya bisa membuat putusan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk masa bakti 2024-2029. Setelah secara hukum formal tuduhan kepada Jokowi tidak ada buktinya, bergulir pula upaya politik untuk melengsarkan Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya berakhir. Namun, lagi-lagi upaya itu pun layu sebelum berkembang. Perjuangan para pihak yang tidak puas belum berhenti sampai di situ, dan mereka mengajukan gugatan atas penetapan KPU agar dibatalkan melalui PT UN, serta meminta MPR RI hanya melantik Prabowo Subianto saja tanpa Gibran. Semuanya gagal total karena PT UN mengumumkan putusannya tanggal 25 Oktober 2024 menolak semua dalil tuntutan pemohon. Terlepas dari itu, tanggal 20 Oktober 2024 MPR RI melantik Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, sekaligus melakukan sumpah jabatan. Dengan demikian, maka semua celah gugatan telah tertutup. Ternyata mereka tidak berhenti. Hari-hari belakangan ini, serangan terhadap pihak Jokowi beserta keluarganya sangat masif dilakukan oleh sekelompok elit yang sudah lama kita kenal. Mereka merupakan tokoh-tokoh dengan berbagai latar belakang seperti pakar hukum, pakar tata negara, seniman, mantan pejabat, politisi, aktivis, akademisi, dan lain-lainnya. Rata-rata mereka memiliki corong atau media di berbagai platform untuk menyuarakan pendapat yang cenderung kepada tuduhan. Mereka sengaja memaparkan berbagai isu yang isinya mendelegitimasi prestasi dan popularitas Pak Jokowi, baik ketika masih menjabat presiden maupun setelah pensiun seperti sekarang ini, sekaligus keluarga beliau. Berbagai narasi, mulai dari pilihan kata yang terdengar seolah-olah santun, peringatan, hingga sarkasme dengan motivasi berbeda-beda. Ujung-ujungnya ketidaksenangan pihak-pihak yang terkena dampak kebijakan baik langsung maupun tidak langsung tadi bermuara pada tindakan tuntutan. Di sisi lain, kepuasan akar rumput non-partisan dan ditambah pula dengan adanya lembaga swadaya masyarakat seperti Joman dan Projo menjadi kekuatan pendukung yang jauh lebih besar. Kekuatan pendukung yang besar ini kemudian bersinergi dengan kekuatan Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, pada akhirnya berhasil mengantarkan pasangan Prabowo Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029. Menurut saya, sinergitas 58% kemudian diperluas dengan bergabungnya semua parpol selain PDI Perjuangan akan menjelma menjadi jalan tol untuk memuluskan visi dan misi Prabowo Gibran mengantarkan bangsa Indonesia semakin mendekati Indonesia Emas pada 1 abad kemerdekaan di tahun 2045 nanti. Menakar kekuatan yang ada di pemerintahan saat ini, maka untuk terpilih kembali ke periode kedua, pasangan Prabowo Gibran adalah keniscayaan. Dengan adanya penghapusan parliamentary threshold atau presidensial threshold
oleh keputusan MK tahun 2025 membuka kemungkinan banyaknya capres yang akan berlaga di Pilpres 2029. Tentunya dengan kekuatan terpecah dan tidak besar. Sebaliknya, bagi pasangan Prabowo Gibran, jika tetap solid, meski andaikan hanya dengan kekuatan sisa Gerindra plus pendukung Jokowi non-partisan, sangat berpeluang memenangkan kompetisi itu nanti. Saya memprediksi ke depan ini akan semakin masif serangan ke arah Jokowi dan keluarganya agar terpisah dengan Prabowo. Dan jika itu terjadi, maka bukan tidak mungkin mereka akan menghancurkan keduanya. Bercermin dari semua itu, perlu diwaspadai adanya agenda khusus politik belah bambu yang semakin marak. Mari gunakan pikiran jernih, karena dengan pikiran jernih kita bisa mencerna hal-hal sekitar kita dengan benar. Sampai jumpa.